aswat merupakan kata dalam bahasa Arab yang berbentuk jamak. Kata itu berasal dari kata sautun yang memiliki makna suara atau bunyi. Ilmu al-aswat atau ilmu bunyi atau ilmu fonologi adalah disiplin ilmu bahasa Arab yang mempelajari tata bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkannya melalui alat ucap manusia. Ilmu al-aswat berisi kajian mengenai bunyi-bunyi bahasa Arab, khususnya bagaimana suatu bahasa Arab itu diucapkan dengan fasih sesuai dengan penuturan pemilik bahasanya, dan bagaimana kita mampu memahami ketika suatu bunyi bahasa Arab itu diucapkan, dan bagaimana pula membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lainnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ilmu al-aswat, menurut Aziz Syafruddin Syafrawi dan Hasan Saifullah mengungkapkan, setidaknya terdapat 3 tujuan sesuai dengan jenis pengajaran bahasa. Yang pertama adalah pada jenis pengajaran perspektif. Tujuan pengajaran al-aswat yang hendak dicapai adalah memperbaiki cara pengucapan siswa pada bahasa pertama atau mengubahnya ke cara pengucapan bunyi pada bahasa yang baru dipelajarinya. Yang kedua adalah pada jenis pengajaran produktif, yaitu melatih kecakapan pelafalan bunyi huruf baru yang sama sekali tidak ditemukan dalam bahasa pertamanya. Sedangkan pada jenis yang ketiga yaitu pengajaran deskriptif, yaitu mengenalkan siswa pada kaidah atau aturan tata bunyi yang ada pada sistem tata bunyi bahasa Arab. Nah, dengan mempelajari ilmu al-aswat ini, yaitu supaya ucaran dan bunyi kata bahasa Arab yang diucapkan sesuai dengan aslinya. Apabila pembelajaran unsur bahasa Arab yang satu ini tidak diperhatikan, maka perkataan yang dikatakan tidak akan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Jenis-jenis media pembelajaran ilmu aswat. Yang pertama itu tape recorder. Tape recorder merupakan media audio yang efektif dalam membantu pembelajaran bahasa asing. Tape recorder ini dapat dimanfaatkan sebagai media penutur asli dan laboratorium bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan suara penutur asli, sehingga tape recorder tidak hanya memberikan pengucapan atau pronunciation yang tepat dan cermat, tetapi juga memberikan irama dan intonasi yang sama dengan penutur aslinya. Kemudian radio, salah satu media audio yang juga dapat membantu dalam pembelajaran bahasa asing, yaitu radio, di mana siaran radio dapat dikemas dalam bentuk pembelajaran bahasa dengan menyiarkan talk show, lagu-lagu dan sebagainya. Selanjutnya itu flashcard atau kartu bergambar. Flashcard atau kartu bergambar berukuran 25 kali 30 cm ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bahasa asing, dalam hal ini pengajaran ilmu aswat. Contohnya seperti gambar-gambar yang ditampilkan dapat berupa gambar huruf hijaiyah beserta bunyinya. Selanjutnya itu video. Menurut KBBI, video diartikan sebagai rekaman gambar hidup atau program televisi lewat tayangan pesawat TV. Dengan kata lain, video merupakan salah satu media pembelajaran yang menampilkan gambar bergerak serta suara atau media pembelajaran audio visual. Bagian D. Cara penggunaan media pembelajaran aswat. Media yang pertama yaitu media audio atau tape recorder atau alat perekam dan radio. Adapun langkah-langkah penggunaan media ini dalam pembelajaran adalah sebagaimana langkah-langkah penggunaan media lain. Yaitu yang pertama, mempersiapkan diri. Dalam mempersiapkan diri, hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan memeriksa dan mencoba materi, membuat catatan tentang hal-hal penting yang ada dalam materi audio tersebut, dan bagaimana strategi untuk membangkitkan minat, perhatian dan motivasi siswa, serta bagian mana yang akan menjadi penilaian siswa. Yang kedua yaitu membangkitkan kesiapan siswa. Yang ketiga yaitu mendengarkan materi audio dalam rekaman. Selanjutnya yaitu yang keempat membahas materi, dan yang terakhir pemberian latihan. Media kedua yaitu media visual atau flashcard. Pada media flashcard dapat diajarkan dengan menggunakan media tersebut dalam mengajarkan siswa, di mana bunyi itu diucapkan dan dihasilkan dengan cara menunjuk pada gambar di mana bunyi diucapkan. Maka hal ini akan memudahkan siswa mendapatkan alat ucapnya sesuai dengan petunjuk pada gambar. Apalagi gambar yang digunakan adalah gambar hidup yang bisa bergerak secara otomatis. Begitu pula media flashcard, yaitu dapat memperlihatkan kartu bergambar seperti gambar jeruk,
burtukolun untuk bunyi ba, gambar baju, saubun untuk sa, gambar mulut, famun untuk bunyi huruf fa, dan seterusnya. Sedangkan menurut Batubara Aryani, prosedur utama dalam menerapkan media video dalam kegiatan pembelajaran adalah yaitu siapkan media video yang akan ditonton peserta didik dengan syarat yang pertama yaitu isi video yang ditampilkan harus yang berkaitan dengan tema atau tema pelajaran. Yang kedua yaitu gambar-gambar yang ada dalam video tidak memuat unsur pornografi, tindakan susila, tindakan yang menistakan ras, dan tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu durasi dalam video tidak terlalu panjang dan disarankan hanya 3-5 menit saja. Nah, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari yang teman-teman saya sudah paparkan. Nah, setelah menerapkan beberapa media pembelajaran untuk pembelajaran ilmu aswat, maka kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media tersebut. Yang pertama yaitu tape recorder atau alat perekam atau rekaman. Kelebihan dari media ini yaitu media ini menggunakan perangkat keras yang mudah diperoleh dan dimiliki oleh guru. Yang selanjutnya dapat digunakan tanpa kehadiran guru. Nah, selanjutnya dapat digunakan secara klasikal atau individual. Tapi kekurangannya, tidak semua keterampilan bahasa dapat diungkapkan dalam rekaman. Interaksi antar guru dan siswa kurang hidup. Sebagian peran guru digantikan media dan kegiatan siswa banyak bersifat mekanis. Nah, yang selanjutnya, penggunaan media dalam latihan praktek biasanya menjemukan, terutama bagi siswa yang pandai. Nah, selanjutnya pada media radio. Adapun kelebihannya itu harga yang relatif murah dan program yang variatif. Yang kedua, sifatnya mudah dipindahkan atau mobile. Selanjutnya, radio mengembangkan daya imajinasi anak. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengar. Kemudian, radio dapat memperhatikan siswa pada kata-kata yang digunakan, pada bunyi dan artinya. Siaran lewat suara terbukti tepat dalam pengajaran musik dan bahasa. Nah, adapun kekurangannya, sifat komunikasinya hanya satu arah atau one way communication. Biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrolnya. Penjadwalan siaran dengan jadwal pelajaran sering menimbulkan masalah. Nah, selanjutnya pada media flashcard atau kartu bergambar. Adapun kelebihan dari media ini yaitu mudah dibawa dengan ukurannya yang kecil. Kartu bergambar ini dapat disimpan di tas bahkan di saku sehingga tidak membutuhkan ruang yang luas. Selanjutnya, praktis. Media ini selain cukup mudah cara pembuatan dan penggunaannya, dalam menggunakan guru tidak perlu memiliki keahlian khusus dan juga tidak perlu menggunakan listrik. Nah, selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya gampang diingat. Karakteristik media flashcard yang menyajikan pesan-pesan pendek pada kartu yang disajikan memudahkan siswa untuk mengingat pesan-pesan tersebut. Kombinasi gambar dan teks cukup memudahkan siswa untuk mengenali suatu konsep. Menyenangkan. Ya, kelebihan yang selanjutnya itu media ini menyenangkan. Media flashcard dalam penggunaannya dapat melalui permainan sehingga menciptakan kebermaknaan dalam diri siswa. Nah, akan tetapi ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, gambar hanya menekankan persepsi indera mata. Selanjutnya, gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari beberapa media
dari beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran ilmu aswad.